Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Yoram Mesia Kalie dengan NIM belakang 153. Saya Alei Garis Susanto dengan di belakang 154. Saya Syafa Tayasa dengan NIM belakang 151. Saya Farel Sandi Fikri dengan NIM akhir 160. Oke, untuk UAS Logika Matematika ini kami mengambil judul si depan atau singkatannya Sistem Deteksi Pelanggaran Akademik. Lanjut lanjut. Latar belakang. Latar belakang. Latar belakang dari proyek ini yaitu pengawasan kepatuhan akademik mahasiswa secara manual membutuhkan waktu dan rentan terhadap kekeliruan. Si depan atau sistem deteksi pelanggaran akademik dibangun sebagai sistem pakar berbasis logika proporsional yang mendeteksi pelanggaran akademik secara otomatis berdasarkan 4 indikator, yaitu kehadiran, plagiarisme, kecurangan ujian, dan ketepatan pengumpulan tugas, menggunakan metode inferensi forward chaining. Untuk studi kasusnya sendiri, pihak akademik universitas menerima berbagai data perilaku mahasiswa setiap semester, mulai dari tingkat kehadiran, hasil pengecekan plagiarisme via Turnitin, laporan kecurangan saat ujian, hingga riwayat pengumpulan tugas. Alih-alih mengevaluasi setiap kasus secara manual, si depan memungkinkan identifikasi pelanggaran dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang diinput ke dalam sistem. Selanjutnya ada representasi logika. Untuk representasi logika pada tabel pertama itu mempresentasikan logika variabel. Untuk kode P itu proporsinya itu kehadiran mahasiswa kurang dari 75%. Kode Q, mahasiswa terbukti melakukan plagiarisme. Kode R, mahasiswa menyontek saat ujian. Dan terakhir itu ada kode S, yaitu mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya itu ada tabel pemetaan kondisi status. Kode status K1 itu pelanggaran berat, kode kondisi pemicunya itu Q atau R, K2 itu peringatan akademik, kondisi pemicunya itu P and not S, K3 status aman, berarti tidak ada K1 maupun K2. Yang selanjutnya yaitu ada aturan-aturan. Rule pertama atau aturan pertama yaitu jika mahasiswa terbukti plagiarisme, maka status pelanggaran berat. Logikanya yaitu Q maka K1. K1 berarti pelanggaran berat. Lalu aturan kedua yaitu jika mahasiswa menyontek saat ujian, maka status pelanggaran berat. Logikanya yaitu R maka K1. Rule yang selanjutnya yaitu jika kehadiran mahasiswa kurang dari 75% dan tugas tidak dikumpulkan tepat waktu, maka status peringatan ini. Untuk logikanya sendiri yaitu P dan negasi S, maka K2 atau pelanggaran akademik. Dan jika ada rule 4, yang terakhir, jika tidak ada kondisi pelanggaran Q, R, maupun P dan negasi S yang terpenuhi, maka status aman. Selanjutnya ada tabel kebenaran. Untuk roll 1 itu ada 4 kombinasi. Yang truth menjadi truth false menjadi false truth menjadi truth, false menjadi truth. Yang kedua, rule kedua itu sama, ada 4 kombinasi. Truth menjadi truth false menjadi false truth menjadi truth, false menjadi truth. Yang ketiga, lebih lagi yaitu 8. Untuk pertamanya itu ada truth false truth menjadi truth false menjadi truth. Ada truth menjadi truth false menjadi false truth menjadi false truth menjadi truth, false truth menjadi truth. Dan terakhir ada false truth menjadi truth. Yang rule keempat ini ada 16 kombinasi. Kebanyakannya itu
Baik, selanjutnya itu ada algoritma referensi. Adapun langkah-langkah algoritmanya yaitu yang pertama, sistem menerima input dari pengguna berupa empat kondisi. Kehadiran mahasiswa ditandai dengan P, indikasi plagiarisme ditandai dengan Q, indikasi nyontek ditandai dengan R, dan ketepatan waktu pengumpulan tugas ditandai dengan S. Yang kedua yaitu keempat kondisi tersebut disimpan sebagai fakta awal dalam basis fakta atau knowledge base. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem memeriksa seluruh aturan yaitu rule 1 sampai 4 satu persatu terhadap fakta yang ada. Yang keempat, jika premis suatu aturan terpenuhi maka aturan tersebut dieksekusi. Selanjutnya itu ada kesimpulannya, misalnya statusnya pelanggaran berat ditambahkan ke basis fakta. Dan yang terakhir yaitu alasan pemicu aturan tersebut dicatat ke dalam reasoning part. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu proses pada langkah 3 dan 4 diulang selama masih ada perubahan pada basis fakta untuk mencegah aturan fallback atau rule 4 tereksekusi sebelum aturan lain dievaluasi. Dan yang terakhir yaitu langkah keenam adalah begitu tidak ada lagi aturan baru yang dapat dijalankan, maka sistem berhenti dan menampilkan status akhir beserta alasan logisnya. Oke, berikut adalah contoh kasusnya. Yang pertama itu adalah kehadiran kurang dan tugas yang telat. Oke, yang di input itu ada P sebagai true, true, eh Q-nya false, R-nya false, S-nya false. Dengan statusnya peringatan akademik dengan alasan memakai rule ketiga tadi, itu kehadiran di bawah 75%, P sama dengan true, dan tugas tidak tepat waktu, bentuknya S sama dengan false, eh, jadinya peringatan akademik. Lanjut ke contoh kasus kedua, jika tidak ada pelanggaran, jadinya inputnya P sama dengan false, Q false, R false, dan S-nya true. Dengan statusnya aman. Memakai alasan di row 4 tidak ada kondisi pelanggaran yang terpenuhi, artinya statusnya aman. Oke, berikut adalah hasil uji cobanya dari 20 skenario yang telah ada. Ada 10% ada pelanggaran akademik, 20% status aman, dan sisanya pelanggaran berat ada 70%. Baik, selanjutnya ada IRD desain tabelnya. Adapun desain tabelnya bisa dilihat di sebelah kiri. Ada contohnya. Lalu di sini ada contoh kasus dari program C++ yang kami buat. Di sini ada inputnya, lalu ada statusnya dan juga alasan. Alasan kenapa statusnya begitu dan lainnya. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kami ada di sini. Yang pertama, si depan berhasil mengotomatisasi deteksi pelanggaran akademik menggunakan 4 aturan logika proporsional sederhana, menggantikan proses evaluasi manual yang rentan keliru dan memakan waktu. Yang kedua, metode forward chaining terbukti efektif untuk kasus ini. Sistem dapat mengevaluasi fakta secara berurutan dan mencapai kondisi fix point tanpa konflik antar aturan. Berkat mekanisme prioritas, yaitu berat, lebih dari peringatan, lebih dari aman. Yang ketiga, hasil uji coba terhadap 20 skenario menunjukkan sistem secara konsisten menghasilkan status yang sesuai dengan logika yang dirancang dengan distribusinya 70% untuk pelanggaran berat, 20% status aman, dan 10% peringatan akademik. Mencerminkan sensitivitas sistem terhadap kasus-kasus pelanggaran berat seperti plagiarisme dan kecurangan ujian. Yang keempat, reasoning path yang dihasilkan sistem bersifat transparan, sehingga setiap keputusan yang dapat ditelusuri alasannya kembali ke aturan logika yang mendasarinya, penting untuk akuntabilitas keputusan akademik. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Waalaikumsalam.